teman-teman, kali ini mau nge-review RC lagi. Dan kali ini RC dari keluaran MN dengan skala Super 12. Dan dia mengeluarkan RC terbarunya untuk melengkapi generasi-generasi RC MN82 series. Dari series yang pertama MN82, kemudian muncul adiknya MN82 Pro, dan muncul kembali adiknya lagi MN82S seperti yang ada di belakang. Dan kali ini MN series mengeluarkan MN82T untuk penerus dan adiknya dari MN82S. Seperti apa nanti RC-nya dan apakah ubahannya sangat signifikan karena harganya di angka 600 ribuan. Kita akan simak bersama-sama, kita akan kupas tuntas, kita akan review, dan kita akan deep review setelah kita akan teardown. Buat teman-teman yang belum like dan subscribe, silahkan like dan subscribe dulu, karena like dan subscribe itu gratis untuk menunjang kita semua konten kreator agar terus berkembang. Langsung aja yuk kita review RC dari MN82T. Let's check it out. Tunggu sebentar teman-teman, sebelum kita lanjutin videonya, nih Om Mel punya informasi terbaru nih buat kita semua. Nanti di tanggal 16 November 2025 ada ajang event terbesar se-Asia yang akan diselenggarakan oleh Sri Gading Hobbies. Event yang bertajuk dengan Asia Extreme Language atau disingkat dengan EXO. Ini ada 4 kategori kelas yang bisa kita ikuti nih teman-teman. Kelas Upper X1, kelas Lower X2, kelas Tubular X3, atau kelas Working X4 yang bisa kita ikuti nih. Buat teman-teman yang punya RC spek mabar ini tenang aja, karena di RC Adventure Event kali ini nggak seperti RC Adventure Event di tahun-tahun sebelumnya. Ini teman-teman punya spek mabar pun bisa, karena regulasi di event kali ini regulasi yang sangat bersahabat sekali buat RC-RC dengan spek mabar seperti yang Om Mel punya nih. Karena di Upper X1, Lower Tubular, dan Working ini punya spek yang disamaratakan dengan mayoritas pengguna di Indonesia nih. Contohnya di Upper X1 kita hanya dikasih ketentuan yang sebagai berikut. Wajib menggunakan bodi keras, ya hard body tentunya teman-teman semua sudah punya. Yang kedua, chassis tipe leather frame, ya chassis seperti ini tuh chassis leather frame nih teman-teman. Kemudian sumbu maksimal di roda atau wheelbase di angka 330 mm. Nah, ini Om memang menggunakan settingan di angka maksimal 330 mm. Ini sangat-sangat nyaman sekali karena wheelbase semakin panjang, RC semakin mudah dikendalikan. Kemudian ban maksimum di diameter 125 mm. Nah, teman-teman yang punya ban besar bisa ikutan karena nggak perlu lagi beli ban kecil untuk mencukupi regulasi. Karena di angka 125 mm teman-teman memiliki spek mabar yang bisa kita ajak main ekstrim di kali ini. Kemudian perlengkapan yang wajib ya roll cage, ya tentu wajib, dan winch depan belakang harusnya ada. Apapun jenis winchnya diperbolehkan. Kemudian fitur tambahan seperti dig ataupun 4WS ataupun 2 kecepatan itu diperbolehkan. Poin yang berlaku untuk fitur skala itu juga diperbolehkan, seperti aksesoris dan lain-lain diperbolehkan. Nah, kali ini di X1 Upper ini sangat bisa kita ikuti nih teman-teman. Ayolah langsung join. Untuk kelas Lower X2, bodi wajib menggunakan bodi bahan Lexan. Buat teman-teman yang punya RC RTR dengan bahan Lexan, wajib ikut. Tentunya harus menggunakan chassis yang sama juga, leather frame juga. Kemudian sumbu roda maksimum di angka 330 mm juga nih teman-teman. Bisa panjang juga kan. Ban maksimum di angka 125 mm juga sama. Wind system anti air dan lampu harus juga berfungsi. Kemudian tidak diperbolehkan menggunakan 4WS kalau di X2 Lower. Nah, ini nanti kita akan ikutan langsung aja. Kemudian untuk kategori X3 tubular, ketentuannya sebagai berikut. Desain rangka tubular menyerupai bogi off-road. Ini teman-teman pasti punya. Dan sumbu roda maksimum di angka 355 mm. Semakin panjang semakin mantap buat kita main ya. Kemudian ban maksimum juga di angka 135 mm. Jadi kita bisa menggunakan ban yang besar-besar. Perlengkapan wajib ya wis dan harus kedap air. Fitur tambahan seperti teknologi RC itu tanpa batasan diperbolehkan. Buat X4 semua kelas itu bisa wajib ikutan karena nanti di sini tracknya itu akan merayap. Nah, ini ayo join nih teman-teman. Nanti di tanggal 16 November 2025 kita bersama bisa join ikutan di ajang event se-Asia ini, karena event kali ini pasti seru dan kita mengundang seluruh masyarakat Indonesia, semua teman dari Sabang sampai Merauke, dari Bandung, dari Medan, dari Palangkaraya, dari Palembang, dari Morowali, dari Sulawesi juga boleh, dari Surabaya, bahkan dari Denpasar dan
dari NTT bahkan sampai ke Papua. Ayo ikutan join. Ditunggu ya, nanti di tanggal 16 November 2025 kita ketemuan di ajang Axel 2025. Langsung aja yang buat teman-teman mau ikut langsung join official WhatsApp. Langsung yuk kita lanjutkan videonya. Om Ewa mau ngoprek lagi karena ini persiapan untuk Axel Upper X1. Ciao. Ini teman-teman untuk packaging dari MN82T sengaja memang belum dibuka karena kita akan lihat bersama-sama untuk impresi dari RCC MN82T series nih. Kita akan buka dulu packagingnya dan nice. Untuk packagingnya ini ada sedikit ubahan berbeda karena layout paling depan ini disandingkan langsung dengan MN82S dengan body overland, dan ini RC dari MN82T dengan body keren ya teman-teman. Jadi RC ini basicnya bisa untuk tarik-tarikan, kalau RC yang lain sedang kerungkat. Nanti kita akan coba seberapa fungsi si kerennya ini. Untuk tampilan packagingnya seperti ini, masih dia ada tulisannya new upgrade. Kita akan cek apakah ada upgrade yang sangat signifikan. Untuk paling atas nih ada Land Cruiser 79. Ini license resmi dari Land Cruiser Toyota series nih. Oke, ini sama aja teman-teman untuk layoutnya. Kemudian di sini remote-nya yang ciri khas MN dengan 2 channel. Ini ada MN generasi pertamanya yang ada di layout di sisi sebaliknya. Ini layout dari MN82 tanpa embel-embel Pro S ataupun T ataupun ya bener Pro S atau T ya. Ini MN82 originalnya dengan tampilan seperti ini. Nah ini nih fitur terbarunya nih. Ada kerennya nih, upgrade portnya ini juga dijual terpisah, dan ini nice sih. Kita akan cek aja nih. Ini yang paling daya tariknya. Oke, untuk packagingnya seperti itu. Oke teman-teman, ini nampak RC-nya kelihatan ya. Kosong, sudah nggak ada packaging lagi di dalamnya. Dan ini untuk RC-nya paling awal ya kayak gini nih. Packagingnya dari Mika, dan kita mendapatkan remote di sini. Remote ciri khas MN series Super 12. 2 channel, channel 1, channel 2. Di sini ada tombol. Wow, ada channel 3 dan channel 4. Kemungkinan besar ini ada difungsikan untuk kerennya. Keren sih. Berarti remote-nya ini di-upgrade ya channelnya. Jadi 4 channel, bukan lagi di 2 channel. Nice. Di sini ada throttle binding, throttle rate atau bin juga. Oh, ini untuk kecepatan speed secara digitalnya, untuk membimbing receiver. Kemudian di sini ada perlampuan juga. Ini ada steering trim dan ESP-nya ini dimatikan. Remote-nya seperti ini. Di sini ada lampu indikator kalau RC-nya ini sedang kita operasionalkan, dia akan menyala. Untuk baterainya dia menggunakan baterai 222 AA ya, 2 biji. Remote ini sih remote ciri khas MN banget, dia ngotak sih. Tapi enak sih, enak digenggam juga. Untuk pemula-pemula lah ini cukup. Oke, ini kita mendapatkan perintilan-perintilan ciri khas MN juga. Dari MN sebelumnya memang kita sering dikasih perintilan-perintilan yang serunya kita akan pasangkan sendiri ke RC-nya. Kita mendapatkan ya buku petunjuk dulu. Ada buku petunjuk seperti ini, 2 lembar saja. Ini cara pemasangan baterai, kemudian cara pengoperasionalkan RC dan winch. Oh, channel 3 plus winch up, channel 3 minus untuk winch down. Bentar. Hot. Ini tidak channel 4 teman-teman. Jadi ini 3 channel saja. Ternyata 2 tombol ini sama-sama channel 3 nih. Channel 3 plus dan channel 3 min.
Oke, sempat tertipu ya karena biasanya di sini tuh satu channel tuh satu tombol. Ternyata di sini satu channel dikasih 2 tombol untuk windscreen-nya. Oke, kemudian ini ada cara pemasangannya juga teman-teman. Jadi untuk bagian support tower atau overlandnya ini juga bisa dipasangkan juga di kerennya karena dia bisa sambung pasangkan seperti itu. Katanya di sini seperti itu. Jadi buat teman-teman yang punya support carrier atau MN82S series nih, bagian bak belakangnya bisa kita ganti dengan versi yang keren. Nice sih, karena memang basic dasarnya itu. Kita mendapatkan kaca spion di sini, mendapatkan juga klip, aksesoris handle pintu, kemudian kita mendapatkan aksesoris mika lampu. Dan ada emblem Toyota di sini. Ini ada spionnya dan ini ada beberapa aksesoris tambahan untuk bak belakangnya. Ini ada wiper dan ini aksesoris di bagian deck belakang deh. Bagian buritan bagian bawah. Kita mendapatkan USB charging, stiker peringatan bahasa Mandarin dan stiker Legends dari MN Super 12. Ini stiker resmi dari Toyota Land Cruiser, ARB, TRD, Toyota, dan lain-lain. Di sini ada livery-nya seperti ini. Oke, kita akan singkirkan dulu livery dan aksesorisnya. Kita akan coba cek untuk RC-nya sendiri. RC-nya sendiri Super 12. Warnanya yang mewah pilih adalah merah. Wow. Coba kita sandingkan ya teman-teman. Impresi pertama sih sama. Yap, sama dengan RC82S. Ini 82T. Bodinya sama. Oh ya, bedanya catnya. Ini cat dari warna merah ini nggak ada glitter-glitternya. Beda sama dengan yang MN82S. Ini catnya ini premium ya. Jadi dia ada glitter mengkilap-mengkilapnya. Oke, kita akan singkirkan dulu. Kita akan bahas si MN82T-nya. Nanti untuk perbedaan dari RC ini bisa kita next video ya. Untuk RC ini kita mendapatkan ini. Snorkel yang bisa kita pasangkan. Lebih baik kita akan pasangkan dulu aksesorisnya ya biar nampak cakep. Nah, ini RC. Langsung aja kita pasangkan dulu. Nah, ini teman-teman untuk RC yang sudah dilengkapi dengan aksesorisnya. Memang ada beberapa aksesoris tidak terpasang karena memang ini aksesoris yang semua seri dari MN82 sama MN82S itu ada di sini semua. Jadi ada beberapa yang nggak terpakai karena dia nggak memiliki bak belakang. Gitu teman-teman. Nah, ini untuk RC-nya dan sekilas nampak detailnya ini cakep nih. Kayak RC MN82 sebelumnya. Dan ini benar-benar license semua ornamen-ornamen, semua aksen-aksen yang ada di sini itu benar-benar detail dan benar-benar keren nih. Perpaduan warna antara merah bagian depan bodi sampai ke bagian deck belakang buritan ini sanade dan cakep, nice sih. Untuk bagian depan RC ini juga bagus. Oh ya, kita mendapatkan baterai di sini nih. Bagian depan ini bisa dibuka dan kita mendapatkan baterai dengan kapasitas di angka 1200 mAh Li-ion 2S dengan 3 pin. Cukup untuk kita main tipis-tipis. Bagian ini bisa dibuka. Sayang sekali untuk kedua pintu di RC ini tidak bisa dibuka nih teman-teman, karena kalau kita lihat bagian interiornya itu cukup bagus. RC ini dengan wheelbase di angka 215 mm, kemudian lebar RC ini di angka 150 mm, dan OD RC ini, OD ban ini di angka 3 cm nih. Nah, ini kecil, velgnya kecil. Kemudian untuk velg untuk roda karetnya ini di angka 6 mm untuk keseluruhan OD luarnya ya. RC ini menggunakan sistem kemudi 4WD. Jadi depan belakang ini disambungkan dengan kopel atau drive shaft ya. RC basic off-road sudah full proporsional. Ini bagus banget buat pemula.
Untuk RC ini yang paling menarik sih di bagian belakangnya nih, dia menggunakan kren, tapi krennya ini adjustmentnya kita harus atur sendiri dengan cara menggulungnya ke sini ya teman-teman. Jadi ini digulung-gulung seperti ini biar krennya ini bisa naik seperti itu, manual sekali. Nah ini baru nanti RC ini bisa untuk menarik dan ulur winch-nya. Untuk deck bagian belakang ini flat deck, jadi deck bagian belakang ini sama dengan decknya si MN82S ketika bak dari overlandnya ini itu dilepas. Itu sama persis, kemungkinan besar juga kompartemen ini juga bisa masuk ke sini juga nih teman-teman. Tapi tidak tahu elektrikalnya, karena elektrikalnya berbeda, karena ini bisa sampai ke 3 channel. Oke teman-teman, untuk detail-detailnya seperti itu. Kita mendapatkan wiper yang sejatinya memang nggak bisa digerakkan, tapi wiper ini setidaknya bukan stiker ya. Kemudian kita mendapatkan tadi snorkel, kita mendapatkan spion yang bisa dilipat seperti ini. Bumper depan ini ala-ala TRD dan ini keren banget nih. Ini bumper yang paling cakep, realistik, dan di sini ada lampu Mika. Kita bisa pasangkan secara mandiri untuk lampunya agar lampu ini bisa nyala. Kemudian perlampuan di depan ini sudah menggunakan LED SMD kotak, bagus sih, LED-nya kecil, hemat baterai juga. Kemudian bagian belakang ini kita mendapatkan lampu stop lamp juga, dan ini mikanya warnanya putih. Untuk overall dia mirip sekali dengan MN82S, cuma berbeda di bagian belakangnya ini aja. Kemudian untuk bagian depan ini menggunakan suspensi spring, tetapi ini suspensinya belum oil spring ya teman-teman. Menggunakan gardan dengan servo di gardan. Servo on axle, dia servonya sudah warnanya merah. Warna merah ya. Kalau di standar bawaannya yang kemarin MN82 itu warnanya hitam. Yang ini warnanya merah, entah nanti ada upgradean atau enggak. Sejelas ini, dengan jelas ini warna servonya itu merah. Kita akan cek juga nanti teman-teman. Untuk linknya ini dia menggunakan link plastik, ini juga forlinknya plastik. Di belakang ini tidak menggunakan forlink, dia menggunakan suspensi lift spring dengan tambahan suspensi shock absorber. Nice sih, karena mengingat RC ini akan lebih berat ke belakang ya. Jadi suspensi belakang itu diperkeras dengan lift spring dan absorber. Kemudian kita mendapatkan chassis yang masih plastik. Chassis ini menyatu dan chassis ini berbeda dengan basicnya MN78 atau MN99S, berbeda sekali. Chassis ini menyatu dan dia menggunakan full plastik, dia menyatu dengan skid padnya. Kopel atau drive shaftnya masih menggunakan plastik. Untuk side skirtnya dia menggunakan plastik. Semua overall sih plastik semua kecuali bagian shock yang springnya aja sama asnya ini udah metal, sama list springnya ini metal. Untuk kenakalnya dia menggunakan kenakal CVD plastik juga. Untuk steering dia menggunakan link steering plastik. Kebanyakan plastik sih ya, jelas MN Super 12 basicnya memang seperti ini plastik, tapi tenang aja teman-teman, karena part dari MN82 series ini sudah banyak banget dan melimpah. Gardan-gardannya juga termasuk sudah banyak. Jadi teman-teman kalau mau memilih RC ini untuk pemula sih cocok, karena memang dia basicnya bisa di-upgrade sampai full metal semua. Oke gitu teman-teman, kita akan coba dulu ya RC-nya ini ya teman-teman. Oh ya, shocknya karena dia tidak menggunakan oil shock, jadi dia mempal-mempal seperti ini. Kita mendapatkan juga nih, hampir lupa, sen di bagian sisi kiri, sisi kanan, tetapi sen ini nggak nyala, dia hanya aksen sen saja. Ada tutup bensin di sini yang nggak ada. Ya ini untuk bensinnya ada sebelah sisi kanan. Saya sih penasaran sama ini ya, ini sekuat apa ini untuk winch bagian belakang ini. Kita akan coba nyalakan dulu teman-teman. Kita akan tes secara RTR dulu di sini ya. Kita akan cek tenaganya ada yang berubah apa enggak. Langsung aja yuk cekidot. Oke, kita akan nyalakan dulu dari remote-nya. Nah, seperti ini remote-nya akan nyala, lampu indikatornya berkedip-kedip seperti ini teman-teman. Kemudian saklar on off-nya ada di bagian bawah seperti ini. Nah, ini untuk perlampuannya. Jadi kita mendapatkan lampu bagian depan ini langsung menyala. Ketika RC ini belum connect dengan transmitter, lampu ke depan ini dia akan berkedip. Bentar. Tetap nyala.
Oke, kita akan coba nyalakan ulang. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau dia belum terkoneksi dengan transmitternya, kita akan koneksikan. Nah, langsung. Untuk steeringnya maksimal ya. Dan ini ada lampu sein ketika dia belok ke kiri, dia ada lampu seinnya, belok ke kanan juga ada lampu seinnya. Begitu pula juga di bagian belakang ada lampu sein. Untuk lampu mundurnya ada lampu rem, maju, rem. Oh, ketika kita maju lampunya dia akan meredup. Ketika kita lepaskan tuasnya dia seolah-olah mengerem gitu ya teman-teman. Nah, kalau mundur dia langsung berubah menjadi warna putih di sebelahnya. Ini untuk sen. Nice sih. Nah, ini perlu dinyalakan nih. Keren nggak dinyalakan. Jadi fog lampnya. Oke, untuk feel-nya sih lumayan smooth. Entah kenapa remote ini jauh lebih berbeda daripada remote yang sebelumnya. Entah karena lama nggak pegang MN series lagi, atau mungkin ini memang feel-nya berbeda. Karena remote ini rasanya beda aja, karena dia lebih lembut untuk suaranya dan untuk jalannya juga lumayan enak. Oke. Enak sih. Untuk winch kita akan coba cek. Ini channel CH Plus ya. Oh, untuk CH Plus dia itu untuk mengulur talinya. Oh, panjang tali winch ini kisaran di angka berapa ini? 30 cm ya. 30 sampai 35 cm untuk panjang tali winch ini. Jadi nggak begitu panjang. Kita bisa naikkan lagi untuk ini krennya ya, manual sih. Kalau ini kita gulung pakai winch juga, ini keren sekali. Karena nanti kita bisa tarik ulurnya dan angkat tuasnya ini dengan winching. Keren sih. Coba kita tarik. Oh, lumayan kuat juga untuk torsinya. Oke, coba kita akan coba tarik untuk RCD ini ya, sama-sama Super 12. Seolah-olah ini rungkat lah ya. Kita akan coba simulasikan biar teman-teman tahu semua gimana performa dari winching di MN82T. Coba kita akan ulur dulu. Oke. Nah, ini ulur dulu. Langsung ke bagian bawah ya. Sudah terkait teman-teman. Ini langsung di link steering ya. Jadi langsung bagian bawah biar harapannya RS ini bisa keangkat naik. Oke, coba kita tekan tombol naik ini channel CH main. Channel 3 minus. Wow. Lumayan juga sih, bisa ngangkat seperti ini. Untuk torsinya berapa kilo ya? Oke, kita bisa turunkan. Menarik sih, dengan gimmick-gimmick seperti ini tuh jadi lebih menarik ya. Super 12 dengan winch dari bawaan itu jarang-jarang banget. Karena RC dengan winch bawaan itu kebanyakan di RC Sport 10 dan dia basicnya itu di rank harga 3 juta ke atas. Kalau ini di harga 600 ribuan, Super 12 sudah dikasih winch dan channelnya di 3 channel itu juga cukup menarik. Sekali lagi ya teman-teman. Oke, nice sih, dia bisa naik dan terangkat seperti ini tuh sudah sangat cukup. Coba kita akan jalankan ya, meskipun roda bagian belakang itu kan ngunci. Masih bisa dong, dan masih kuat untuk menarik RC ini jalan maju ke depan. Nice. Bahkan mundur pun dia sanggup loh.
Mengingat roda bagian belakang kan tidak bergerak. Oke sih, cukup lembut, cukup berguna juga, dan kita mendapatkan windshook yang metal. Ini ada dua pemberat teman-teman. Jadi ini bulatan-bulatan dua ini pemberat. Jadi biar hooknya ini tergantung seperti ini. Ya, ini biar tergantung seperti ini, dia tidak terkontal-kontal ya. Nice sih. Kemudian kita akan coba tes torsinya. Dengan ESC bawaan dan electrical bawaan, seberapa besar torsi RC MN82T ini? Ini tanpa di-upgrade teman-teman, jadi ini nggak ada upgrade-upgradean, langsung aja kita tes seberapa besar, karena ini nggak ada throttle trim, jadi kita manual menggunakan tuas yang kita tahan. Oke, kita tahan di kecepatan konstanta ya, konstan. Nah, segini. Nggak kuat. Tapi cukup smooth sih. Nggak kuat, kita tambahkan gas lagi. Nggak kuat, kita tambahkan gas lagi. Ini gas naik terus nih teman-teman. Oke, obstacle ini dengan ketinggian di angka 3 cm, ketebalan roda ini 3 cm, jadi lumayan cukup rekoso ya. Susah untuk RC Super 12 ini dengan electrical bawaan melibas tanjakan, atau ini berkata bebatuan di ketinggian 3 cm saja. Kita butuh tenaga yang lebih nih. Nah, tenaganya segini baru kita bisa melibas RC ini dengan obstacle di ketinggian 3 cm. Kalau kita akan turunkan untuk obstacle-nya, oke, kita akan coba cek di sini ya, teman-teman. Nah, ini bagian obstacle-nya ini agak sedikit landai sih. Ini kayak gini, ini landai. Ini landai. Dan kita akan cek dengan kecepatan yang paling pelan. Paling pelannya kita dapat di kok nyentak. Nah, ini dia. Kecepatan paling pelan kita segini nih. Oke, gak kuat juga. Oke, nice. Untuk kekuatan motornya sih lemah sih. Perlu di-upgrade juga nih untuk motornya agar dia bisa kuat dan smooth. Nah, ini gak kuat juga. Padahal ini ketinggiannya di angka 2 cm saja dan bidangnya ini pun landai ya. Oke, coba kita coba lagi. Ayolah. Gak mau, kita naikin gasnya baru dia mau. Oke, dengan kecepatan segini tuh baru dia mau teman-teman. Kecepatan segini baru dia bisa ngelibas di obstacle dengan ketebalan 2 cm. Oke, gitu teman-teman untuk impresi si RC MN82T. Penasaran sama dalemannya? Yuk kita bongkar aja, karena mau juga penasaran sama gearbox dari winch ini, apakah dia sudah full metal juga, dan elektrikalnya katanya di kardusnya terkonfirmasi dia new upgrade ya, atau upgrade-nya cuma di bagian kren dan winch aja. Kita akan coba cek aja teman-teman, langsung aja kita bongkar RC-nya. Check it out, teardown session. Nah, oke teman-teman, kita akan coba untuk bongkar semua RC ini. Apa perbedaan dari RC-RC sebelumnya? Kita akan cari tahu tingkat upgrade dari new version ini. Untuk velg sama teman-teman, di angka 3 cm velgnya. Kemudian rodanya di OD 60 mm atau 6 cm, rodanya 6 cm dengan grip roda yang nggak begitu grip. Ini keras tetapi agak sedikit empuk, cuma feel-nya ini licin. Feel roda ini bener-bener licin. Kita mendapatkan head di angka 6 mm. Head 6 mm. Kemudian untuk membuka RC ini agak sedikit susah karena memang ada baut yang harus dilepas banyak banget. Oke, untuk head bagian depan dan belakang ini berbeda teman-teman. Ini apakah ini sudah metal? Oh, sama-sama plastik sih. Ini menggunakan plastik head warna putih.
seperti ini. Dan ini yang hitam, ini yang putih. Gitu. Oke, ini sudah terlepas teman-teman. Ada 6 baut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Langsung keluar ususnya seperti ini. Oke, wow. Bener, karena di sini lebih smooth. Ternyata di sini menggunakan electrical yang sudah independen, jadi bukan dependent lagi. Electrical sudah di-upgrade teman-teman, terkonfirmasi nanti di sini Om Ewa akan tunjukkan, tapi sebentar kita akan pelajari dulu mana ini untuk winching. Winching ini di channel 3 yang seperti ini. Oke, sinyalnya bagian sini ya teman-teman. Oke, kita akan amati dulu teman-teman, karena kita melepas perkabelan, jangan sampai nanti ketika kita pasang terbalik. Nah, ini teman-teman untuk bagian bodi bagian belakang, jadi ada tambahan channel ketiga di sini untuk menghidupkan winch-nya ya. Kemudian ini sama electrical perlampuan di MN82, dia menggunakan pin 6 channel, 6 pin, 6 jalur. Oke. Dan ini teman-teman, electrical di MN82T dia menggunakan independent ESC dan independent receiver. Jadi ESC dan receiver sudah dipisah nih di sini nih. Nah, SCMN. Pantesan untuk torsi dan smoothnya itu beda karena memang ESC-nya itu sudah dipisah di sini. Nih, ini untuk ESC-nya. Jadi kalau teman-teman mau upgrade RC ini cukup mengupgrade ESC juga bisa sih. Nggak perlu upgrade remote. Ini sudah cukup. Channel 2 di sini. Oke. Nah, ini teman-teman untuk ESC-nya, entah ini ESC berapa ampere, kita akan cari tahu dulu ya teman-teman. Kita akan sekalian cek apakah ESC ini sudah di waterproof atau belum. ESC ini dengan kode EO16XL962 HIDI. Kita akan cek apakah ESC ini sudah waterproof atau belum. Oke teman-teman, ini untuk ESC sudah Om Ewa lepas dari cover plastiknya dan official sih sudah resmi. Dia di waterproof sama si MN. Cuma ini waterproofingnya kurang rapet sih kalau menurut Om Ewa, karena memang ada beberapa part yang masih belum tersentuh oleh kutek atau mungkin lapisan waterproofingnya ya. Kita akan cek. Oke teman-teman, kita perlu waterproofing ulang. Nah, caranya waterproofing gimana? Sekalian ini tutorial ya teman-teman, buat teman-teman yang mau waterproofing si ESC dari MN82T ini. Tinggal kita taruh aja. Harusnya dilepas dulu ya. Lepas, kita taruh aja di bagian sini, bagian yang datar. Om Ewa pakai tatakan rodanya sendiri. Kemudian kita perlu kutek. Kutek bening kita oleskan di sini. Kalau teman-teman sudah bisa hati-hati, teman-teman bisa langsung tuangkan, tapi jangan sampai dia netes kemana-mana ya, atau bleber kemana-mana. Jadi usahakan kuteknya ini menutup seluruh bagian dari board dari ESC MN82T. Nah, seperti ini. Langsung tebel teman-teman, jadi biar dia rapat menutupi seluruh permukaan dari board ESC MN82T. Oke, setelah kita waterproofing, kita diamkan dulu biar dia mengering. Kalau Om Ewa, biar dia cepat mengering, kita pakai ini nih, sinar UV biar cepat kering. Cukup pakai power bank saja. Nice. Kalau enggak nanti lama banget dia akan keringnya. Kalau teman-teman sabar ya, memang harus ditunggu sampai kering. Paling enggak bisa digunakan besok pagi. Kalau ini nanti 1 jam itu sudah bisa kita pakai, karena memang kuteknya itu tebel ya teman-teman. Nah, ini nanti di bagian board depan dan belakang itu harus dilakukan waterproofing ya. Jadi ada 2 sisi board, atas dan bawah juga wajib. Ini sudah kering, nanti lanjut di bagian bawahnya. Kemudian kita akan coba buka receivernya, dan ini receiver 3 channel nih. Ini seperti receivernya si MN
128 kalau nggak salah ya. Dia menggunakan receiver 3 channel, cuma bedanya receiver ini dia dikasih terbuka, dia tanpa cover. Kenapa nggak di cover ya sama si MN? Karena mungkin, nah ini receiver yang tanpa di cover oleh si MN82T. Kalau di versi MN128 itu receivernya ini ada covernya. Jadi receiver ini juga perlu kita waterproof karena memang dari bawaannya sama dengan ESC, waterproofingnya itu tidak rata. Jadi teman-teman harus hati-hati ketika RC ini main air, jangan sampai dia konslet. Jadi mending kita waterproof ulang. Oke, kita akan waterproofing ulang nih teman-teman. Sama kita akan pakai tatakan si velgnya ya, biar bisa kita pindah-pindahkan sih. Nah, nanti kita bisa pindahkan ke sana-sana. Terus kita akan guyur dengan Kotex. Kotekku habis. Oke, kita singkirkan dulu. Oke, next teman-teman, kita akan coba buka si servonya. Jadi kita ini electrical dulu, kita akan bongkar ya teman-teman. Kita akan buka dulu servonya. Oke, servo sudah bisa kita buka nih teman-teman. Kita expose bagian elektrikalnya, belum di waterproof sama sekali, dan ini masih kering kerontang. Jadi untuk servo ini masih perlu di waterproof, benar-benar perlu di waterproof. Jadi teman-teman kalau misalkan beli RC ini RTR baru, kalau misalkan langsung nyelup air sampai tenggelam, ini kayaknya wassalam deh. Untuk kemungkinan besar ESC dan receiver masih bisa bertahan beberapa hari karena memang dia sudah di waterproofing, tapi tipis ya. Kalau ini akan tewas deh, karena ini memang belum di waterproofing sama sekali. Kita akan cek untuk gearnya ya teman-teman. Gear plastik. Benar, terkonfirmasi gear plastik yang metal cuma bagian pinionnya. Tapi ada yang berbeda nih untuk spesifikasi atau susunan gear servo pada umumnya ini beda banget teman-teman. Jadi ini dia menggunakan desain baru, makanya ini pakai casing merah ya. Jadi bedanya di susunan gear. Ya ini agak sedikit berbeda, dia tidak menggunakan susunan gear pada umumnya ya. Kemungkinan besar torsinya ini jauh lebih kuat sih. Oke, kita juga perlu waterproofing juga nih teman-teman. Masih ada satu velg lagi untuk kita jadiin tatakan. Kita coba tutup dulu di bagian gearnya ya. Nah ini kita olesi dulu dengan kotek nih teman-teman. Bagian boardnya ya teman-teman. Harus dioles di bagian sisi depan dan bagian sisi bagian belakang. Oke teman-teman, untuk electrical sudah kita bongkar di bagian ESC, receiver, servo, teman-teman sudah tahu semua. Perlu di waterproof ternyata, apalagi di bagian servo yang servonya belum tersentuh sekali sama waterproof dari pabrikan. Dan sekarang kita akan coba cek motornya, sekaligus gearbox ya teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah terlepas untuk bagian gearboxnya, dan spesial banget nih karena memang ada emblem new upgrade. Motor dari MN82T ini sudah di-upgrade nih teman-teman. Bukan di-upgrade untuk dimensinya, ini sama masih menggunakan dimensi di motor tipe 280, tetapi jumlah lilitannya ini di angka 60T. Artinya motor ini motor torsi, bukan motor speed lagi kayak di versi-versi sebelumnya. Entah versi sebelumnya itu berapa T kurang tahu, karena tidak ada spesifikasi yang menjelaskan motor itu berapa T. Kalau di sini sudah ada embossnya, di sini ada logonya MN, dan ini tertulis 60T, dan di dalam shaft intinya itu ada 60 lilitan per shaft atau per intinya, dikalikan 3 inti di bagian motor bagian dalam nih. Otomatis ini jadi motor dengan torsi yang sangat kuat ya. Tadi teman-teman bisa tahu sendiri, untuk feel RC ini sangat semut juga, tetapi torsinya kurang sih kalau menurut Omewa ya. Tapi ini sudah upgrade yang sangat signifikan daripada MN series 82 sebelumnya. Ini sudah bersusah payah si MN82T ini meningkatkan upgrade-nya
Dengan meningkatkan jumlah lilitan di motor, ya alhasil dia feel-nya jauh lebih smooth. Cuma torsinya masih agak sedikit kurang nih. Memang agak sedikit kurang. Nice sih untuk motor di MN82T ini sudah di-upgrade ke 60T. Di bagian board ini belum di waterproof, tapi ini board ini nggak di waterproof sih, aman aja teman-teman. Jadi dia ke motor itu sudah anti air karena memang di sini sistemnya cuma untuk penyearah aja, jadi bukan komponen IC atau part-part yang penting ya. Ini hanya diode aja di bagian sini, dia ada penyearah. Kalau ini meskipun nggak waterproof, ini masih aman karena dia fungsinya hanya penyearah arus. Kalau mau di waterproof sih boleh saja karena itu jauh lebih bagus. Gitu nih teman-teman. Kita akan, karena ini sudah terlepas ya, kita akan bongkar dulu apakah gearboxnya ini menggunakan gearbox metal, karena sebelumnya dia menggunakan gearbox plastik. Yap, sama teman-teman. Jadi ini menggunakan motor 60T dengan pinion di angka 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8T sudah metal nih pinionnya, tetapi gear transmisi atau gear reducernya ini masih menggunakan gearbox plastik yang warnanya putih. Ini artinya dia gearbox nylon. Cukup lumayan sih, karena gearbox nylon ini lumayan untuk bakoh. Dia tidak seperti gearbox plastik pada umumnya ya. Dia menggunakan gearbox nylon, dia lebih ulet dan lebih durability-nya lebih oke lah daripada gearbox plastik. Terkonfirmasi ya teman-teman, untuk gearboxnya dia menggunakan gearbox plastik, hanya saja pinionnya menggunakan pinion metal 8T. Nice MN. Oh ya teman-teman, informasi tambahan, gearbox ini belum full bearing, jadi gearbox ini tidak ada bearingnya sama sekali, dia hanya menggunakan bushing saja. Kalau ganti gearbox full set ini di harga 200 ribuan, jadi dia sudah full metal, casingnya juga, dalamnya juga full gear baja. Proper untuk di-upgrade sih. Kalau ini sudah rungkat aja, tapi teman-teman harus rungkatin ini dulu syaratnya. Karena apa? Karena biar teman-teman tahu gaya berkendara, gaya bermain teman-teman itu se-ekstrim apa sampai gearbox ini harus di-upgrade. Namanya juga upgrade. Upgrade itu mengganti part yang lama menjadi part yang jauh lebih bagus lagi. Karena part lamanya sudah rusak gitu. Oke, nice. Untuk gearbox kita langsung ke gardan. Oke, ini drive shaft-nya ya teman-teman. Kopelnya ini masih menggunakan kopel plastik. Oke, untuk bagian gardan kita akan coba lepas di bagian gardan depan dulu, karena di bagian gardan depan ini ada knuckle ya. Oh ya, sebelum gardan ini ada shock dulu teman-teman. Kita akan coba cek shocknya ini. Oke. Untuk shock bagian depan ini memang yang bagian bawah ini agak sedikit susah dibuka, karena teman-teman harus benar-benar dia melepas dan mencongkel, karena nih asnya sekaligus end-rootnya. Jadi teman-teman harus mencongkel benar-benar end-root daripada shocknya ini, karena dia end-rootnya masih menggunakan plastik. As shocknya ini pun juga masih menggunakan as plastik, dan tabung shocknya ini juga menggunakan tabung plastik yang metal hanya di bagian springnya ini saja. Berbeda dengan shock di bagian belakang. Shock di bagian belakang ini sudah menggunakan as metal, meskipun end-rootnya ini menggunakan plastik dan bagian tutup cover shocknya ini menggunakan plastik, tetapi asnya ini masih sudah menggunakan as metal. Jadi nampak lebih presisi dan lebih enak untuk digerakkan daripada shock dengan berbahan plastik ini yang kadang itu terasa nyangkut sedikit-sedikit, tidak begitu mulus. Kalau yang di bagian belakang ini benar-benar dia bisa mulus. Oke, kita akan coba cek bagian gardannya. Oke teman-teman, kita mendapatkan CVD yang masih menggunakan plastik nih. CVD-nya plastik dan dia benar-benar pure plastik. Untuk C-hubnya dia tidak dikunci dengan baut ya, dia hanya dicepit gini aja. Oke teman-teman, meskipun dia menggunakan C-hub plastik, tapi ini C-hubnya nggak oblak loh. Dia nggak kayak versi MN99S sebelumnya, dia sering oblak di sini. Jadi roda tuh geol, tapi ini enggak nih. Dia lebih presisi sih. Oke, kita akan cek untuk bagian bevel gardennya. Oke teman-teman, untuk bevelnya sudah terlepas dan ini menggunakan gear metal ya. Jadi bevel dan pinion gearnya ini menggunakan metal, cuma metalnya metal alu ya, metal aluminium.
lumayan sih. Karena memang durability di sini tuh penting banget. Ini asnya sudah as menggunakan as metal juga. Kita akan cek dulu teman-teman. Ini kita akan buka lagi biar kita tahu as bagian dalam ya. Oke, terlepas teman-teman. Bisa kita lihat dan terekspos metal asnya. Asnya metal dengan bevel metal serta pinion bevelnya juga metal, tapi metalnya metal aluminium ya teman-teman. Oke, terkonfirmasi juga di bagian gardannya ini dia belum menggunakan full bearing, jadi dia menggunakan basing seperti ini. Basing juga. Ini belum full bearing. Oke, nice. Kita singkirkan dulu dan untuk bagian belakang sudah kita sebagian besar bongkar ya teman-teman. Untuk gardan bagian belakang sama dengan bagian depan. Terus soknya pun juga sama, hanya membedakan asnya saja yang sudah full metal. Dan sekarang kita akan coba cari tahu nih winchingnya ini. Apakah dia sudah full metal atau belum, gearnya sudah waterproof atau belum juga. Oke, kita akan bongkar. Oke teman-teman, ini sudah terlepas ya. Nah, melepas ini aja, ini teman-teman harus membuka interiornya. Baut interiornya ini harus dibuka dulu. Interiornya harus dibuka dulu. Kalau sudah terbuka, baru baut yang sembunyi di balik tutup interior ini baru bisa terekspos. Kalau sudah terekspos, nanti fender bagian sisi kiri sisi kanan ini juga harus dilepas. Baru nanti kita bisa mengakses dua baut ini. Dua baut ini adalah baut terusannya dari winch ini nih teman-teman. Jadi winch ini tuh mekanismenya dan dikunci oleh dua baut yang ada di sini. 1, 2, 3. Oh, ada 3 baut. 1, 2, 3 di sini. Nah, ini dia untuk sistem mekanisme winch dari MN82T. Kita akan cek. Oke teman-teman, untuk mekanisme di winch-nya ini menggunakan gearbox yang digerakkan oleh dinamo kecil nih. Ini motor dengan tipe 130 nih. Ini motor Tamiya nih teman-teman. Kalau teman-teman pernah main Tamiya ya, ini motornya. Ada di sini, dia disambungkan dengan gearbox khusus yang dibuat untuk menggerakkan drum winch ada di sini. Kita akan coba bongkar ya teman-teman untuk gearbox dan drum winch-nya ini. Ini motornya motor Tamiya. Oh iya, untuk elektrikal yang dipakai si MN dia menggunakan ESC lagi. Ini ESC khusus winch. Jadi ada ESC lagi nih. Kita akan cek juga apakah ESC winch ini sudah waterproof atau belum. Kita akan cek, kita akan kelupas dari selongsong yang warna hitam ini teman-teman. Oke teman-teman, ternyata ini bukan ESC. Salah, karena di sini tidak ada MOSFET sama sekali. Jadi ini bukan ESC dan ini fix benar-benar modul lampu. Ya, karena motor yang digunakan adalah motor kecil tipe 130, dia berdaya 3 volt sampai 6 volt saja. Modul lampu ini cukup lah. Dia hanya khusus untuk membalikan arus. Jadi positif, negatif. Kemudian kalau channel 3 plus dia jadi negatif ke positif lagi. Dia ini berubah arah ini. Ini bisa jadi positif, ini bisa jadi negatif, ini bisa jadi positif, ini bisa jadi negatif, seperti halnya modul lampu rem. Dia bisa maju dengan lampu positif negatifnya, kemudian dia mundur, dia berbalik arah dan menghidupkan lampu satunya. Gitu. Ya, ini hanya modul lampu aja, dia menggunakan ESC di sini tanpa MOSFET. Oh, ada MOSFET kecil nih. Untuk membalikan arah aja MOSFET-nya ini. Dia tidak ada MOSFET 1, 2, 3 karena dia tidak mengatur kecepatan motor, kecepatan pelan atau cepatnya dia nggak mengatur kecepatan motor, dia hanya MOSFET pembalik arus saja. Nice sih. Ini kemungkinan besar untuk menghemat biaya produksi ya. Jadi dia menggunakan modul lampu. Kalau teman-teman butuh modul
winch ini bisa, tapi ini winch rendah nih karena dia menggunakan motor kecil. Jadi kalau pakai winch cinaan gitu ya kurang kuat lah, karena winch cinaan dia bisa pakai 6 volt sampai ke 8 volt. Ini hanya 3 sampai 6 volt saja. Oke, untuk ini belum di waterproof teman-teman, jadi kita harus waterproofing lagi nih. Masih ada sisa velg terakhir yang kita buat tatakan untuk waterproofing modul winch ini. Kita bisa sebutnya di modul winch aja ya, karena ya ini buat winch sih. Modul winch ala-ala MN. Oke, kita akan waterproofing dengan Kotek. Oke teman, kita singkirkan dulu dan kita keringkan dengan lampu UV lagi. Oke teman, untuk electrical winch-nya udah di waterproofing. Kita sekarang bongkar mekanisme gearbox dari winch ini. Kita pelajari dulu gimana caranya kita membukanya. Teman-teman, kalau membuka, jadi drumnya ini ada 2 kompartemen. Jadi memang bukanya memang dari drumnya dulu. Ini teman-teman, ada 2 kompartemen seperti ini. Nah, jadi drum kayak gini. Oke, baru kalau drumnya sudah dibuka, gearbox ini bisa kita expose. Gearboxnya nyentrik, warnanya kuning. Oke, kita akan coba buka untuk motornya dan gearboxnya ya. Sepertinya sih tidak asing dengan gearbox ini ya. Kayaknya ini gearbox Arduino sih. Ya bener, ini kalau ini buat di Arduino ini buat roda. Buat roda seperti ini. Ini untuk project-project Arduino seperti ini nih teman-teman. Ini nggak asing soalnya. Coba kita lepas. Yap teman-teman, untuk gearboxnya seperti ini, gearbox plastik, dan ini persis sekali gearbox Arduino ya. Ya pantas dia menggunakan gearbox ini, karena gearbox ini sih lumayan murah sih. Torsinya juga gede. Sayang sekali ini gearnya masih plastik. Oke gitu teman-teman, untuk teardown dari RCMN82T ini kita sudah bongkar semua dengan budget di angka 600 ribuan. Kemungkinan besar bakalan akan turun lagi nanti di bulan-bulan ke 5, ke 6, ke 7 ya. Hampir 1 tahun menyentuh. RC ini bakalan stabil di harga 500 ribuan. Tunggu aja teman-teman, kalau misalkan nggak terlalu buru-buru ingin menikmati winching dari RC keren ini. Kita sudah bongkar semua dan kita sudah tahu semua dalemannya seperti ini. Ternyata bagian elektrikalnya sebagian di WP sih. Part-part penting seperti ESC sudah terpisah, kemudian receiver juga sudah terpisah, sudah di waterproof sebagian, kan kita perlu waterproofing ulang karena memang lapisannya itu terlalu tipis. Kemudian di bagian servo juga ditingkatkan karena dia menggunakan servo berbasis merah nih, servo casing merah. Ternyata motornya itu juga ditingkatkan juga, dan sistem gear bagian mekanisme gear servonya juga diubah. Otomatis akan menambah sedikit torsi lagi di bagian servo steeringnya. Nice. Kemudian di bagian motornya juga ditingkatkan lagi di bagian lilitannya di 60T. Ini perubahan yang sangat benar-benar signifikan dari electrical dependent menjadi independent seperti ini. Kemudian motor juga ditingkatkan menjadi 60T. Ini motor torsi yang kita coba RTR sih torsinya masih kurang, cuma jalannya sudah smooth sih, enggak nyentak-nyentak. Ini juga benar-benar smooth. Untuk chassis dan lain-lain masih sama dengan seri-seri sebelumnya, menggunakan full plastik semua, link plastik, gardan plastik, kopel plastik. Semua hampir RC ini berbasis plastik kecuali di bagian as gardan itu sudah full metal, meskipun belum menggunakan full bearing. Untuk bevelnya juga sudah menggunakan full metal, pinion gear bevelnya juga menggunakan metal, kemudian C-hubnya ini masih menggunakan C-hub plastik.
Dan yang menarik sih di bagian wincingnya ini kita mendapatkan controller winch ya, yang terbuat dari lampu, modul lampu yang dibolak-balikan arusnya aja untuk bagian outputnya. Plus minusnya ini dibolak-balikan sehingga nanti pergerakan motor bisa normal dan reverse. Kita dikasih gear winching, gearbox winching ini basicnya gear Arduino sih. Ini project DI Arduino dan ditempatkan di sini untuk gearbox winch dari kerennya. Dan ternyata gearbox winch ini mampu mengangkat RTR MN82S, bisa terangkat naik dan lumayan cukup besar juga torsinya meskipun menggunakan motor DC dengan tipe 130. Ini motor DC Tamiya. Ini teman-teman bisa upgrade juga motornya ini menggunakan motor Tamiya biar winchingnya jauh lebih cepat lagi ya. Kemudian juga untuk bagian RC ini ternyata flat decknya yang tadinya sama itu ternyata berbeda. Ternyata ini berbeda dengan flat deck di bagian RC MN82S atau MN82 Pro ataupun MN82 versi standar. Itu berbeda karena di bagian flat decknya ini ada sedikit rongga atau coakan yang digunakan untuk motor winch-nya ini bertempat ya. Jadi motor winch-nya ini tempatnya ada di sini nih. Nah, ada di sini. Nah, ini yang membuat perbedaan di flat deck-nya. Jadi kalau kita kasih flat deck pakainya MN82S tuh bisa. Cuma kalau MN82S kita ganti ke model keren ini nggak bisa karena flat decknya itu berbeda. Tapi kalau MN82S kita tumpuk di atasnya ini pakai overland itu bisa. Jadi teman-teman yang punya MN82T ini bisa beli overlandnya MN82S, bisa taruh ke sini ketika tidak mau menggunakan versi kerennya. Keren sih. Jadi teman-teman bisa gonta-ganti bagian bak belakangnya ini, bisa di customize juga, bagian flat deck juga bisa, ataupun teman-teman menggunakan baknya MN82 Pro yang bisa dibuka tutup itu buat angkut-angkut pasir itu juga bisa. Jadi MN82 series ini bisa kita gonta-ganti model ini. Serunya sih seperti itu. Untuk part-partnya juga sudah melimpah juga, banyak gardan-gardannya sudah full metal. Bahkan sampai frame-nya ini juga sudah ada basicnya yang full metal juga. Teman-teman jangan khawatir kalau RC ini rungkat dan lain-lain, itu aman karena semua partnya sudah terjamin juga. Nih teman-teman tinggal kita coba aja, nanti kita akan tes di medan off-road sebagaimana performa dari MN82T. Langsung aja yuk kita akan rakit dulu semuanya, kita akan jadikan satu semuanya, langsung kita akan tes. Check it out. Oke teman, sekarang kita waktunya tes untuk RCMN82T ini. Apakah performanya jauh lebih bagus daripada seri sebelumnya? Langsung aja kita tes langsung di Track Adventure. Ini RC belum di-upgrade sama sekali, dia hanya di waterproofing saja. Gimana performanya? Langsung kita simak. Check it out. Start. Mana ya yang enak ya? Wah, nanti kita masukin ke air, kita tes-tes untuk torsinya dulu dan jalan smoothnya dulu.
teman-teman, kita sudah sampai ke tahap kesimpulan untuk RC ini setelah kita jajal untuk RC off-road beneran ya. Untuk feel-nya sih pertama dia semut di bagian tarikan awal dan tarikan akhir kemungkinan didongkrak dengan motor yang sudah 60T meskipun sama-sama tipe 280. Kemudian ESC sudah terpisah, nggak tahu ini ESC speknya berapa, kemungkinan besar sih feel-nya sih 20 amperan nih teman-teman. Kemudian untuk ESC ini agak terbantu juga karena dia ada krennya. Nah ini berfungsi juga ketika RC ini kita setuk, dia ada winch yang mendorong kita ke belakang, seakan-akan ini beralih fungsi jadi winch belakang gitu teman-teman. Nice. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir lagi untuk pemasangan winch, ini sudah ada, tinggal nanti teman-teman custom aja di winch bagian depan. Untuk performanya sih oke banget teman-teman, daripada versi yang terakhir di 82S. Jadi lebih proper ini karena yang pertama dia smooth tadi, kedua torsinya juga lumayan cukup naik, meskipun kemarin dijajal di meja itu torsinya sangat kurang. Tetapi kalau kita main di RC Adventure ketika torsinya kurang, kita mainin gasnya aja, RC ini sudah cukup naik nih. Tadi sudah dirasakan juga wheel bannya, ini memang bannya licin gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan mau ganti ban tuh proper deh. Nah ketika dia mau nanjak, ini tadi ada tanjakan itu cukup curam, ini RC ini mampu dan masih ada powernya lumayan nih. Jadi kesimpulannya RC ini proper buat teman-teman yang pecinta Super 12 dan pertama kali mau ngerana RC Adventure nih, cocok nih karena ini gimmick yang sangat bagus dan gimmick ini berguna. See you next time, sampai jumpa di lain waktu. Silakan di like dan subscribe. Buat teman-teman mau link pembeliannya nanti di deskripsi juga ada. Bye, see you next time, goodbye. Nice sih, ada winch-nya, tapi winch-nya ini nggak begitu kuat sih teman-teman. Dia nggak bisa narik sampai RC-nya ini keangkat. Tapi overall sih 600 ribuan, oke lah.